Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Pengumuman Majelis GKJ Bambu Tegalrejo Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam kepada seluruh warga jemaat Majelis GKJ Bambu Tegalrejo Yogyakarta. Mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya dalam ibadah pagi di Gedung Gereja Bambu Tegalrejo dalam masa pandemi ini. Sebelum kita masuk ke dalam rangkaian ibadah pagi ini, perkenankanlah majelis GKJ Bambu Tegalrejo menyampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. 1. Jadwal ibadah. Menyampaikan informasi mengenai jadwal ibadah GKJ Bambu Tegalrejo. Selanjutnya, untuk dalam kondisi saat ini atau pandemi COVID-19 ini, ibadah di gedung gereja akan dilaksanakan setiap hari Minggu dengan satu kali ibadah kebaktian pada pukul 8 WIB. Bagi jemaat yang belum dapat bergabung dalam ibadah pukul 8, dapat mengikuti ibadah online yang akan tayang pukul 18 WIB melalui YouTube channel GKJ Bambu Tegalrejo. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, pelayanan tim gugus tugas GKJ Bambu Tegalrejo. Dengan keluarnya surat aman dari tim gugus tugas Kota Yogyakarta, maka GKJ Bambu membentuk tim gugus tugas GKJ Bambu Tegalrejo yang bertugas untuk membantu dalam pelayanan ibadah di gedung gereja melalui penerapan protokol kesehatan sebelum dan sesudah pelaksanaan ibadah. Kiranya pelayanan tim gugus tugas GKJ Bambu Tegalrejo dapat menjadi berkat dan kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, himbauan. Mari kita tetap patuhi semua anjuran pemerintah untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan untuk selalu menjaga kesehatan serta kebersihan diri kita masing-masing. Demikian pengumuman Majelis GKJ Bambu Tegalrejo. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan selanjutnya kebaktian pagi ini akan dilayani oleh beliau Bapak Pendeta Agus Prasetyo SPDK. Dan untuk memulai ibadah ini, jemaat dimohon berdiri bersama-sama bernyanyi memuliakan Tuhan yang diambil dari nyanyian Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan 2. Berarti
terkasih dalam nama Tuhan, marilah ibadah saat ini kita khususkan bersama. Di dalam hati kita masing-masing mengaku demikian, bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dan setia memelihara seluruh ciptaannya. Amin. 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 Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari bersama kita akan bersyukur atas segala rahmat dan berkat-berkat Tuhan yang boleh kita terima, sehingga di kesempatan ini, di situasi-situasi seperti ini masih diberikan kesempatan untuk terus dapat bersyukur dalam segala hal. Mari kita ungkapkan syukur kita melalui kidung pujian yang sudah kita persiapkan dari kidung Jemaat 13 bait 1 sampai dengan yang ketiga. Allah Bapa, dimuliakanlah namamu. Tapi bangkit lagi, Kaulah juru selamat kami. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati, tinggallah bersama kami. Saudara-saudara yang terkasih, kita kembali diingatkan kehidupan kasih kita senantiasa dapat mawas diri berkaitan dengan kehidupan kasih. Terlebih di masa-masa saat ini, kasih menjadi pondasi kehidupan yang sangat kuat dibutuhkan. 1 Korintus pasalnya yang ke-13 4 sampai dengan yang ke-7 demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Satu contoh saja soal kemurahan hati. Dalam masa pandemi saat ini butuhkan orang-orang yang murah hati, yang memiliki belas kasih untuk menolong sesamanya, karena banyak saudara-saudara yang saat ini membutuhkan pertolongan,
baik dukungan moral, spiritual, material sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu dalam kebersamaan ini mari bersama kita mohon kekuatan Tuhan, dan kita seringkali juga belum mampu untuk berbelas kasih karena seringkali masih mencari keuntungan diri sendiri. Oleh sebab itu mari meneduhkan diri, kita memohon pertolongan pada Tuhan dan pengampunan di hadapannya. Menjalankan kasih-Mu tidak semudah yang kami pikirkan dan bayangkan. Ketika berhadapan dengan keadaan yang sesungguhnya seringkali kami berat untuk melakukannya. Namun itu adalah panggilan yang mulia yang Tuhan berikan bagi kami, dan justru disitulah letak kami berjuang memikul salib Tuhan untuk menebar kasih dalam setiap langkah kehidupan kami. Tolonglah di masa-masa ini kami menjadi pribadi-pribadi yang dapat menerapkan kasih itu dalam kehidupan kami. Kami mulai dari sekitar kami, memperhatikan keberadaan sekitar dengan kami peduli, baik peduli pengetahuan tentang bahaya pandemi maupun pengetahuan-pengetahuan yang lain, juga support yang lain, mungkin material, spiritual yang dapat kami upayakan bersama, agar kepedulian ini adalah wujud Allah hadir menyapa kehidupan kami. Ampuni seringkali kami abai dan tidak peduli ya Tuhan. Seringkali kami masih mencari kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Kami pun mohon ampun. Dengarkanlah doa kami dan bimbinglah kami senantiasa, dan ampunilah segala kesalahan kami, sebab kami memohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kidung Jemaat 25 sebagai wujud ungkapan penyesalan kita di hadapannya. Kepercayaan kepada Tuhan tidak sia-sia, keyakinan iman kita kepada Tuhan tidak sia-sia, karena sapaannya, wujud pengampunan dan kasih-Nya selalu dinyatakan bagi kita. Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk manusia mencipta ulang dirinya agar semakin lebih baik, sehingga kasihlah yang dilakukan. 1 Yohanes pasalnya yang ke-9 ayat 1 Yohanes pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-9 sebagai berita anugerah bagi kita sekalian yang demikian. 1 Yohanes pasalnya yang pertama ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang dibutuhkan manusia adalah kejujuran, pengakuan diri di hadapannya. Maka mari bersama kita jujur mengaku di hadapan Tuhan, dan kita perbarui komitmen kita karena Tuhan menyediakan berkat baru yang adil bagi kita, sehingga mengampuni segala dosa dan kesalahan kita menjadi pribadi-pribadi yang baru untuk terus melanjutkan kasih Allah. Kita terima dengan penuh syukur, dan mari bersama kita pujikan dari Kidung Jemaat 19 di bait 1 dan 2 dengan sikap berdiri.
sebelum kita mendengarkan sapaan sabdanya, mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, di pagi yang teduh, yang damai ini kami bersama rindu untuk mendengarkan sapaan sabdamu. Biarlah sabdamu itu kami perdengarkan dengan penuh syukur dan sukacita sehingga merasuk ke dalam hati kami, sehingga mengubah kehidupan kami selaras dengan apa yang Kau kehendaki, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang telah diubahkan oleh kebenaran firman-Mu, agar kehidupan kami pun bersinar, memancarkan kasih Tuhan dalam setiap karya-karya kami. Kami siap untuk mendengarkannya, dan kuasailah kami sepenuhnya dengan bimbingan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut sabdamu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan Injil saat ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-13 sampai dengan 20. Injil Matius pasalnya yang ke-16, ayat 13 sampai dengan 20. Saya akan membacakannya bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang demikian. Injil Matius pasalnya yang ke-16 ayat 13 sampai dengan 20. Perihal pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus yang disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan, dan dilakukan dalam kehidupan keseharian kita. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Baik, sehat semua berkat Tuhan. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, paling tidak saya ingin jujur, termasuk saya, kita semua itu tidak bisa lepas yang namanya dari ambisi. Pasti kita itu punya ambisi, baik ambisi besar maupun ambisi kecil. Baik ambisi yang kadangkala pengen harus terpenuhi, tapi kadangkala ada ambisi-ambisi yang memang kadangkala tertunda tetapi itu masih ada dalam dirinya. Nah, paling tidak dengan ambisi itu ada daya gerak dalam kehidupannya. Itu wajar, kita semua pasti punya ambisi itu. Tidak mungkin kita tidak punya ambisi, karena ambisi itu melekat dalam diri manusia. Bahkan seorang kaisar Romawi, Marcus Aurelius, itu mengatakan demikian, nilai seseorang manusia tidaklah lebih dari nilai ambisinya. Itu pernah disampaikan. Oleh sebab itu ambisi memang melekat dalam diri manusia, dan itu sebuah kewajaran, ya sangat wajar saja, memang ada. Namun ambisi perlu kita perhatikan, perlu kita kelola Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ambisi itu dari kata ambitio, yang kurang lebih artinya itu berkeliling untuk mencari dukungan. Dari kata itu
Kenapa berkeliling mencari dukungan? Karena manusia itu butuh didukung dan butuh pengakuan. Paling tidak itu dulu. Jujur saja kita semua butuh dukungan dan pengakuan. Tapi menarik kalau ambisi yang sesungguhnya itu kalau tidak dikelola berkeliling, artinya dia mencari dukungan untuk mencari kehormatan dan pengakuan yang berlebih. Ini yang berbahaya, yang disebut dengan ambisius. Ini sangat berbahaya kalau seperti ini. Nah, sebetulnya wajar ambisi itu. Siapa yang tidak pengen diakui dan dihargai. Bahkan kalau sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian yang upload di sosial media itu dalam rangka apa? Halo? Ya, atau pengakuan dan ya minimal ada yang lihat lah. Terus ada yang nge-like kan begitu. Butuh pengakuan. Kalau nggak ada yang nge-like kan wah rasane piye ngaten. Itu sebuah kewajaran dalam diri manusia. Upaya untuk mencapai segala sesuatu diakui dan dihormati wajar. Itu ambisi manusia. Wajar memang. Tetapi ada hal yang perlu diperhatikan. Ketika ambisi itu yang lumrah itu kemudian ketemu yang namanya berjodoh, yang namanya kerakusan dan ketidakpuasan, ini yang sangat berbahaya. Ketika ambisi bersanding atau berjodoh dengan kerakusan, ketidakpuasan, sangat berbahaya. Menjadi pribadi yang ambisius, dia akan melakukan segala cara, dia akan berkeliling dengan banyak cara untuk mencapai penghormatan setinggi-tingginya dan pengakuan setinggi-tingginya. Dan dia akan melakukan apapun untuk mewujudkannya itu, sehingga seringkali yang muncul karena dia berambisi sangat besar, menghalalkan segala cara, maka sangat mungkin terjadilah yang namanya konflik, terjadilah yang namanya persoalan dan pergumulan yang terus berkecamuk, dan sangat mungkin terjadi yang namanya bencana demi bencana, sangat mungkin berawal dari ambisi-ambisi yang tidak terkendali tadi, yang sudah berjodoh dengan kerakusan, yang sudah berjodoh dengan ketidakpuasan. Oleh sebab itu, waktu-waktu kehidupan zaman Tuhan Yesus, orang yang sangat ambisius itu banyak sekali. Contoh sederhana, Yesus khotbah minggu saya yang lalu, Herodes itu sangat ambisius. Dia akan menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaannya. Maka penindasan demi penindasan terjadi, sehingga memunculkan bencana demi bencana sosial waktu itu. Oleh sebab itu, percakapan Tuhan Yesus dengan para murid, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya Yesus sedang menjajaki para murid. Mengikut Yesus itu ambisiusnya itu motivasinya apa? Maka waktu itu Yesus menanting para murid, kemudian bertanya, menurut kata orang dulu, kata orang siapa aku? Maka para murid ada yang berkomentar seperti Yeremia, seperti Yohanes Pembaptis, seperti nabi-nabi yang lain. Ya, waktu itu memang Yesus layaknya nabi yang dirindukan, karena apa yang dinubuatkan melekat dalam diri Yesus, semuanya ada. Kemudian Yesus tidak hanya berhenti sampai di situ, bertanya supaya menelisik watak ambisius para murid, jangan-jangan para murid juga punya ambisi-ambisi yang lain. Maka di ayatnya yang ke-13 dan 16 saya akan membacakannya, menarik untuk kita perhatikan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia dan salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawaban Petrus sangat menarik. Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yang sebelumnya tidak pernah terdengar ungkapan ini, tapi dari mulut Petrus terungkap, dan pengakuan itu disampaikan kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mengapresiasi apa yang diucapkan, pengakuan yang sudah disampaikan oleh Petrus,
dengan pengakuan yang baru ini berarti membuka kesadaran baru. Ada dua kemungkinan, kalau dia dekat dengan Mesias berarti sangat arogan, ambisius sangat mungkin, tetapi sisi lain nanti tidak demikian. Justru dia akan menjadi semakin rendah hati karena dia orang berdosa tetapi masih bersama-sama dengan Mesias dan diberi kesempatan. Ada dua kemungkinan itu. Oleh sebab itu membuka kesadaran baru, dimensi yang baru, pengakuan yang tertinggi menurut saya dari Petrus kepada Tuhan Yesus itulah yang mengubah karakter Petrus nanti menjadi batu karang. Batu karang itu orang yang kokoh, kuat, teguh dalam berprinsip mengikut Tuhan. Dan kemudian inilah yang menjadi cikal bakal gereja. Kalau Bapak Ibu membaca di ayat yang 18, di atas batu karang ini Petrus itu akan kudirikan jemaatku. Atas dasar pengakuan Petrus itulah berdiri gereja, cikal bakal gereja. Nah, oleh sebab itu nanti menarik untuk kita perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jawab yang disampaikan Petrus, pengakuan yang disampaikan oleh Petrus itu merubah segalanya. Termasuk kalau pengakuan itu kita berikan kepada seseorang, tentunya juga akan merubah sikap dan tindakan kita. Kalau tidak percaya, mari kita tes bersama. Saya masuk GKJ Bambu itu tahun 2012. Dan menuju tahun 2013, kemudian masa perkenalan, masa vikariat ya kurang lebih 1,5 tahun, kemudian tabis itu usia saya di tahun 2015 itu ya masih belum 30-an gitu. Nah, waktu itu GKJ Bambu kan ada tamu dari luar kota. Nah, waktu itu ada pernikahan begitu. Dan tamunya ternyata tidak disangka datangnya lebih awal atau gase. Nah, waktu itu kan masa transisi koster kita antara Pak Widodo dengan Pak Tono. Karena masa transisi gereja masih kosong. Nah, tamunya datangnya itu jam 7 kurang. Jam 7 kurang, ibadah kita waktu itu masih 8:30. Berarti sangat gasik sekali. Nah, karena datangnya sangat gasik, gerbangnya belum dibuka, ya karena saya buru-buru kan gitu, pakai celana panjang, pakai jeans, mengatakan pakai kaos kan gitu. Akhirnya keluar dan membukakan pintu gerbang. Setelah itu saya terima, kemudian karena bawa keyboard mau mengiringi sendiri kan gitu. Nah, akhirnya saya bawa, oh ada colokan untuk keyboard ini, oh ada. Oh, tolong bisa ambilkan mic Mas, oh bisa. Nah, kemudian karena pengakuannya beda, saya itu dikira koster, ya wajar wong Yusin nom nganggo kathok, jin dan kaosan. Wajar memang pengakuannya hanya sebatas koster, maka sikapnya juga beda. Kemudian saya, oh ini untuk keyboardnya, mau letakkan di mana? Tolong Mas bisa dipindahkan ke sana. Oh ya, saya pindahkan. Oh, mic-nya berapa ya butuhnya? Kalau ada 3, wah adanya 2, ya enggak apa-apa 2. Saya siapkan semua. Terus kemudian, oh kabel-kabelnya ini bisa Mas untuk digulung. Oh bisa, saya coba untuk gulung juga. Dan wangun dari koster nih. Dan kemudian setelah itu Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah selesai semuanya ngecek sudah bagus, Pak saya tak siap-siap yang lain ya, karena nanti kalau datang saya harus menyiapkan semuanya. Oh nggih, terima kasih jenengan koster itu. Kadosnya nggih ngoten, kalau nggih ngoten nggak saja kan begitu. Dan akhirnya saya pulang siap-siap. Waktu itu saya belum menikah kan gitu. Jadi ya memang di sini sendiri betul kan begitu waktu itu. Nah, setelah selesai saya kemudian mandi siap-siap. Memang saya sengaja tidak lewat. Biasanya kan saya menunggu untuk nyalami Bapak Ibu di depan itu. Saya tidak, saya lewat langsung sini dan saya langsung masuk konsistori. Nah, dia kan pengiring dan yang juga akan jadi song leadernya kan begitu. Saya masih ingat betul. Dan setelah diumumkan begitu dari konsistori masuk, dan begitu ngiringi saya lihat begitu. Saya memang menatapnya gitu. Agak berhenti sebentar dan mungkin kaget, ternyata yang disangka koster itu adalah selesai ibadah itu langsung menemui saya, mohon maaf nggih Pak kalau mau nyuruh Pak Pendeta. Mboten napa-napa, saya datang untuk melayani bukan dilayani. Saya gojeki begitu.
Dan akhirnya waktu itu setelah pernikahan selesai, ya saya ikut undangan nikah itu, dan kemudian ada ramah tamah biasa, ngobrol banyak, dan malah terjadi percakapan yang menurut saya juga menjadi berkat. Dan sikapnya ternyata beda, meskipun ya akrab. Kemudian saya menyampaikan, enggak usah mas untuk berubah sikapnya, toh orang itu kadang-kala menilai itu dari luarnya saja, tidak sepenuhnya mengenal. Nah, sikapnya berbeda, dan kemudian sampai sekarang kadang-kala masih WA-an dan seterusnya. Itu menurut saya ada perubahan soal pengakuan itu. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian kita perhatikan, sebelumnya kalau para murid hanya mengaku Yesus itu nabi, ya berkatnya hanya nabi saja. Dia tidak akan mencapai grade, bahkan tidak akan terjadi yang namanya gereja. Tetapi pengakuan dari para murid itu mengubah cara pandangnya, sehingga Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sikap dan tindakannya berbeda kepada Tuhan Yesus yang dilakukan para murid. Loyalitasnya dibuktikan untuk mengikutnya. Inilah yang kemudian melahirkan cikal bakal gereja. Pengakuan akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu meruntuhkan egonya, meruntuhkan ambisi-ambisi pribadinya. Karena Mesias yang akan datang itu untuk menyelamatkan manusia. Yesus yang akan datang itu untuk melayani manusia. Yesus yang akan datang itu mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan bahkan Yesus menyerahkan nyawanya bagi manusia. Maka tidak akan ada lagi ambisi para murid nanti kalau dekat dengan Mesias, berarti akan menjadi orang penting, orang yang akan dihargai. Maka saya akan menjadi orang yang arogan pula. Tidak, itu tidak akan pernah terbersit dalam dirinya, karena rupanya yang bersama dengan dia adalah Mesias yang akan mengubah wajah dunia yang rakus, tamak, penuh ambisius itu dengan kasih yang mengampuni, kasih yang menyentuh banyak orang yang terpinggirkan, orang yang tidak mendapatkan tempatnya di dalam Yesus, di dalam kebersamaan dengan Yesus, mendapatkan tempatnya kembali. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ini menurut saya menarik untuk kita perhatikan. Jadi pengakuan yang disampaikan oleh Petrus tidak serta-merta pengakuan yang hanya di mulut saja. Ini merubah cara pandang, merubah karakter dan sikapnya terhadap Yesus, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang selalu mengikuti teladan Sang Mesias itu, yang tidak lain adalah harus mewujudkan kasih dan rahmat Allah, kerajaan Allah itu dalam kehidupan kesehariannya. Dan itulah yang kemudian disampaikan Yesus, cikal bakal gereja. Maka menurut catatan saya, cikal bakal gereja, kalau menurut percakapan pengakuan Petrus yang adalah di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, maka dari situ kita beranjak bahwa bukankah gereja lahir atas pengakuan bahwa Yesus Tuhan, Sang Mesias itu hadir menyelamatkan dunia ini, menghapus dosa kita, dan kita diberi kesempatan untuk kehidupan yang baru bersama dengan Dia. Oleh sebab itu menurut saya yang pertama, watak-watak ini yang harus terpelihara dalam kita bersama bergereja, karena cikal bakalnya demikian. Kita harusnya tidak ambisius. Gereja itu tidak pernah mengajarkan untuk ambisius, apalagi pengen mencari dihormati, dihargai. Gereja justru sebaliknya. Gereja mengikis watak ambisius. Bahkan gereja justru menghargai dan menghormati. Bahkan kepada yang hina sekalipun, dia menjunjung tinggi untuk mendapatkan kasih dan pengampunan. Itu watak gereja. Jadi kalau kita bergereja, kita ikut dalam pengakuan engkau adalah Mesias anak Allah, tetapi kita punya watak yang ambisius, pengennya dihargai dan dihormati, jelas pengakuan kita tidak mendasar. Karena pengakuan yang mendasar adalah meruntuhkan ambisius kita, dan kemudian kita menjadi pribadi yang mau menghargai, menghormati dan mengasihi kepada siapapun. Gereja tidak butuh untuk dihargai atau dihormati, tetapi sebaliknya menghargai dan menghormati dan mengasihi kepada siapapun. Itu catatan saya yang pertama. Catatan yang kedua adalah gereja tidak boleh arogan. Kenapa? Dalam bacaan itu dikatakan setelah para murid tahu Yesus itu adalah Mesias, maka di ayat yang 20 itu mengatakan demikian. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias.
Kenapa? Karena kalau para murid itu dekengannya dalam tanda kutip, yang di belakangnya yang menjadi betengnya itu adalah Mesias, sangat mungkin akan arogan, akan sangat mungkin dia semena-mena. Wow, yang bersama aku kan Mesias, saya mau melakukan apapun bebas. Itu sangat mungkin. Tetapi itu tidak diizinkan oleh Yesus. Kenapa Yesus melarang? Tidak lain supaya mereka tidak arogan, tetapi justru penuh welas asih. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, watak gereja yang ingin disampaikan karena mengacu dari ayat ini sebetulnya adalah cikal bakal beradanya gereja. Maka gereja itu sebetulnya adalah seluruh orang yang telah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Mesias itu berhimpun untuk mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kebersamaan yang diikat oleh kasih-Nya. Oleh sebab itu gereja itu harusnya menghidupkan apa? Mereka yang rapuh, mereka yang lemah, mereka yang tersesat, mereka yang tidak punya harapan, mereka yang sepi kasih, mereka yang butuh pengampunan, perhatian dan kasih sayang. Maka gereja harusnya menghidupkan itu dalam seluruh kehidupannya. Maka gerak pelayanan apapun harus mendorong umat pada titik itu, sehingga gereja ini menjadi tempat di mana pengakuan-pengakuan terhadap Tuhan mewujud dalam tindakan yang penuh kasih, penuh dengan belas kasihan yang mampu dirasakan oleh siapapun. Sehingga di terakhir saya ingin menyampaikan, kehidupan kita percaya dalam bergereja harusnya kita manusia dapat mencipta ulang diri kita untuk selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi seringkali saya menyampaikan itu dalam khotbah-khotbah saya, karena mengapa manusia itu tidak bisa lepas dari kesalahan dan seringkali kejatuhan. Maka gereja harusnya membuka kesempatan untuk dia mencipta ulang dirinya. Sebagai contoh, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka yang berdosa, mereka yang dicap waktu itu tidak memiliki harapan, Yesus selalu memberikan kesempatan dan mereka diberi kesempatan untuk mencipta ulang dirinya. Sakeus diberi kesempatan untuk mencipta ulang dirinya. Kemudian Paulus diberikan kesempatan untuk mencipta ulang dirinya. Banyak saksian-saksian dalam Alkitab ketika pengakuan terhadap Yesus itu merubah karakter, sikap hidupnya untuk mencipta ulang dirinya selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bagaimana dengan kehidupan kita bergereja? Jika ditanya, tentunya berbeda satu dengan yang lain. Tapi minimal, menurut Bapak Ibu Saudara sekalian, siapakah Tuhan Yesus yang berada di GKJ Bambu ini? Apakah ditemui dalam wajah majelis? Apakah ditemui dalam wajah pendetanya? Apakah ditemui juga dalam wajah jemaat GKJ Bambu? Harusnya itu ditemui, karena kita itu bersama pengakuan di dalam karya Tuhan Yesus itu harusnya mewujud dalam kebersamaan kita. Oleh sebab itu saya mendorong untuk kita semua, mari gereja ini menghidupkan cinta kasih Allah itu, sehingga dengan demikian mereka yang rapuh, mereka yang lemah, mereka yang tersesat, mereka yang tidak punya harapan, mereka yang mungkin tersakiti, tidak puas dengan kondisi keluarga, mereka tidak puas dan selalu ingin. Mereka kembali mendapatkan tempatnya, sehingga gereja harusnya dapat mencipta ulang setiap manusia untuk dapat merasakan kasih Allah, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Selamat berjuang Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka pengakuan satu dengan yang lain menurut saya penting. Jadi kalau melihat saya, jangan lihatlah saya saja, tetapi ada yang bersama saya. Kalau lihat misalnya anak-anak muda itu, ternyata bersama dengan anak-anak muda itu ada. Jadi kalau mau marah, wih nang mburine ana Gusti Yesus ora sido. Ngaten nggih? Nggih, lha niku beda. Ajeng ngamuk ada Gusti Yesus ya mboten sias. Kula tak sing ditukani Gusti Yesus. Nah, sehingga dengan demikian cara pandang kita itu tidak akan sembarangan menganggap orang karena
Rupanya bersama dengan kita itu, persekutuan kita itu diikat, pengakuan kita bersama dengan Tuhan itu. Jadi jangan bain-bain sebetulnya bahwa dalam diri kita bersama itu harusnya mewujudkan nilai-nilai cinta kasih Allah itu. Paling tidak kalau kita bersama Tuhan kan untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, oh iya saya bersama dengan Tuhan, saudara saya juga bersama dengan Tuhan. Itu kan mewujud dalam tindakan-tindakan dan karya-karya kita. Selamat berjuang. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Mari bersama kita berdoa. Pengenalan yang benar akan Tuhan sebetulnya akan mengikis ambisi-ambisi kami, kerakusan dan ketidakpuasan hidup kami yang dipenuhi dengan dosa ini. Pengenalan yang benar akan Tuhan justru menolong kami untuk berani memikul salib, menyangkal diri dan mengikut Tuhan. Dengan demikian ya Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang selaras dengan kasih-Mu, bahwa Engkau datang untuk menyelamatkan kami, mengasihi kami, dan rela mengambil rupa seorang hamba dan memberikan yang terbaik bagi kami. Sehingga kiranya kami dapat meneladan apa yang Engkau ajarkan dan Engkau wujud nyatakan dalam dunia ini, sehingga kami dapat meneruskan karya-karya Yesus, dan kami menjadi Yesus-Yesus yang kecil di sepanjang kehidupan ini, yang selalu memancarkan kasih-kasih Allah yang mampu menumbuhkan damai dan sejahtera. Gereja adalah wujud pengakuan kepada Yesus Sang Juru Selamat, Sang Mesias, yang harusnya merubah watak gereja untuk menghidupkan nilai cinta kasih itu, sehingga siapapun yang bersama dengan gereja, mereka yang rapuh, mereka yang lemah, mereka yang tersesat, mereka yang tidak memiliki harapan, mereka yang ditinggalkan, mereka yang tidak lagi memiliki apapun, mendapatkan harapannya kembali, mendapatkan tempatnya kembali untuk dapat terus melanjutkan kehidupan dan mensyukuri kehidupan itu. Kiranya kami bersama dapat mewujudkannya dalam kehidupan bergereja ini, terkhususnya di Gereja Kristen Jawa Bambu. Bukan besar kecilnya, tetapi kekuatan pengakuan akan Yesus yang mewujud dalam tindakan yang nyata, sehingga jemaat-jemaat diisi oleh karakter-karakter kasih Allah yang melegakan, yang mendamaikan. Itulah yang lebih bermanfaat daripada hanya sekedar gedung gereja yang besar megah, yang banyak jemaatnya tapi tak berdampak apapun. Mohon bimbingan Tuhan, kami yang kecil ini, kami yang sederhana ini, teruslah Tuhan pakai menjadi sarana mewujudkan kasih-kasih Allah dalam kehidupan ini. Tolonglah juga segala program yang ditata oleh gereja di masa pandemi ini yang tidak mudah ini, Tuhan berkati. Kiranya kami bersama dengan jemaat dapat proaktif untuk mendukung semua program-program gereja yang tidak lain untuk mewujudkan kasih Allah dalam kebersamaan kami. Berkatilah jemaat Tuhan dimanapun berada, kesehatan, kekuatan, terlebih dalam situasi-situasi seperti ini. Mampukan terus untuk terus berharap kepada Tuhan dan tidak menyerah menghadapi semua ini, dan kami yakin Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Kami semua berikhtiar untuk terus berjuang, bahwa di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia Tuhan memberikan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota keluarga kami, baik yang bersama kami maupun tidak bersama dengan kami. Mohon rahmat Tuhan Engkau jagai dan lindungi, agar semua dalam kebaikan, kesehatan, dan berkat kasih kemurahan-Mu, sehingga apapun yang dijumpai tangannya untuk diusahakan dan dikerjakan penuh dengan keberhasilan. Berdoa untuk kami yang sudah lanjut usia, berikanlah kekuatan dan kesehatan yang prima, agar kami menjadi narasumber yang baik bagi anak cucu kami, sehingga anak cucu kami dapat melihat sosok eyangnya, sosok orang sepuh yang dapat mengayomi, memberikan keteladanan yang terbaik.
Kami sebagai anak muda kiranya juga anak-anak ini diberikan kekuatan sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang terus dapat memperbarui kehidupan dengan kami dapat melihat apa yang sudah dikerjakan oleh pendahulu-pendahulu kami sehingga kami mengisinya dengan hal-hal yang lebih positif, lebih baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kebersamaan kami di tengah masyarakat. Berkatilah kami semua ya Tuhan untuk berjuang bersama menghadapi pandemi ini, sehingga kami bersama-sama saling meneguhkan, saling mengingatkan, saling untuk mendukung dan menolong, sehingga asas gotong royong yang sangat kuat di bangsa ini terus terpupuk, sehingga ini modal yang sangat kokoh untuk kami bisa melewati masa-masa yang sulit ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Kiranya semua yang telah berjuang baik di tataran legislatif, yudikatif, eksekutif juga penegak hukum terus dapat mewujudkan kebijakan-kebijakan yang selaras dengan apa yang menjadi cita-cita luhur bangsa kami berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga kami tetap menjadi NKRI yang kokoh, yang terus maju, tumbuh, dan berkembang, dan kami dapat mewujudkan sebagai bangsa yang adil, makmur, damai, dan sejahtera. Mohon berkat Tuhan pula segala konflik-konflik yang terjadi, problematika bangsa kami. Mohon berkat Tuhan kiranya kami diberikan kebijaksanaan, sehingga kami tidak ikut dalam provokasi-provokasi untuk menghasut dan untuk kami membenci bangsa kami, tetapi justru kami menjadi peredam, kami menjadi pendamai dan mewartakan bahwa kami bersaudara, kami bangsa Indonesia yang bersatu untuk mewujudkan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja. Kiranya gereja terus proaktif mendukung segala apa yang diupayakan pemerintah untuk kemajuan bersama. Tolonglah juga gereja-gereja Kristen Jawa sebagai pilar nilai-nilai kebudayaan, karena nilai bangsa terletak pada kemampuan warga menjaga kebudayaannya. Mampukan GKJ terus juga mampu menjaga kebudayaan-kebudayaan yang membangun bangsa ini, karakter bangsa ini berdiri kokoh. Gereja Kristen Jawa kiranya mampu dan terus mewujudkannya. Terlebih Gereja Kristen Jawa di Klasis Yogyakarta Selatan, berkatilah dengan keistimewaan di daerah istimewa Yogyakarta ini. Kiranya terus mampu tumbuh, berkembang, dan mewarnai, memberikan yang terbaik bagi kehidupan bergereja, berbangsa, dan bernegara. Kami juga berdoa untuk rencana sidang istimewa yang akan digelar tanggal 12 September mendatang. Mohon berkat Tuhan, kiranya semua dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan berjalan dengan baik atas rahmat dan perlindungan Tuhan. Bapa di surga, akhirnya kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami dalam kemurahan-Mu. Baik saat ini yang berulang tahun, baik saat ini yang merasakan kebahagiaan, maupun saudara-saudara kami yang saat ini berduka cita, berikanlah penghiburan. Dan saudara-saudara kami yang dalam raga yang lemah, Tuhan memberikan berkat kesembuhan. Bagi saudara kami yang rapuh, yang tidak memiliki pengharapan, mendapatkan kembali penyegaran harapannya. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dan kami akan mengakhiri dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami sekalian di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah pada kesempatan ibadah pagi ini kita
bersama-sama sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan. Dan sebelumnya, marilah persembahan ini kita landasi dengan firman Tuhan yang terambil dari Imamat 19 ayat 9 dan 10 yang demikian. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu, juga sisa-sisa buah anggurmu. Janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Marilah kita mengucap syukur atas berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan melalui pujian Kidung Jemaat 302, bait pertama, kedua, dan ketiga. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus juru selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Marilah persembahan kini kita aturkan melalui doa. Kami antarkan. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Demikian juga di dalam ibadah pagi hari ini. Kasih-Mu memberikan kesempatan kepada kami semua untuk menyampaikan persembahan. Oh Tuhan, kami mengetahui bahwa persembahan ini hanyalah sebagian kecil dari berkat Tuhan yang berlimpah pada kami semua. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon Tuhan berkenan menerima dan mensucikan. Dan boleh kiranya persembahan ini dapat menjadi sarana di dalam kami memuliakan nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang sudah Tuhan tunjuk untuk mengelola persembahan ini. Tuhan kiranya berkenan memberikan kebijaksanaan, dan boleh kiranya apa yang dilakukan hanya seturut dengan kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apabila di dalam kami mempersembahkan banyak dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, baik angan-angan pikiran kami maupun pembicaraan kami, kiranya Tuhan berkenan mengampunkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati, permohonan ini kami haturkan kehadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita akan bersama mengakhiri ibadah ini, Kidung Jemaat 246. Kita akan pujikan di bait 1 dan 3, Ya Allah yang Maha Tinggi. Engkau turun ke dunia ini, Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan orang percaya di muka bumi, marilah kita perbarui iman kita kepada Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kini arahkanlah hatimu, teduhkanlah dirimu, dan pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan berkenan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara semua damai sejahtera. Amin.